Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Safik dari Kompak Academy. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan video pembuatan aplikasi Note Apps menggunakan Laravel 12 dan Livewire di bagian ketiga ya. Di video sebelumnya, kita sudah membuat setup project dan pembuatan database desainnya. Kita akan melanjutkan di ini ya, di video ketiga, yaitu memasang template admin dan membuat fitur CRUD untuk tagnya. Nah, tapi sebelum itu kita akan membuat yang namanya eh database header dulu ya. Kita akan buat di sini, kita akan buat, nah, kita akan write. Nah, kita akan buat yang pertama itu user dulu ya. User. Kita akan buat seperti ini. Insert. Nah, seperti ini. Nah, terus kita akan masukkan dia ke dalam variabel ya. Nah, seperti ini. Terus di sini kita akan buat untuk tag-nya. Tag insert. Nah, misalkan kita akan buat satu-satu aja. Sekarang not insert user ID, oke. Title, terus kontennya. Kita akan buat di sini lorem ipsum download sheet amet saja. Habis itu kita buat untuk statusnya aktif. Nah, seperti ini sudah. Nah, untuk menjalankannya, kita tinggal running saja php artisan migrate res. Nah, seperti ini. Kita akan tunggu. Nah, dia ada error ya. Tag insert katanya. Name. Sebentar, kita cek dulu. Oh, ini salah ya, bukan. Kita akan panggil database. Nah, ini. Kita akan coba running lagi. Not found. Oke, kita ambil dulu si modelnya. Nah, ini udah. Kita lanjut lagi. Dia ada error di bagian attempt to read property ID on bool. User. Ini udah user. Terus kita cek dulu. ID user. Sebentar ya. Kita cek dulu. Di bagian user ID ini. Oh, di sini ya. Harusnya dia sudah terinsert ya, teman-teman. Ini pun sama dia, harusnya sudah terinsert di sini. Sebentar ya. Kita coba cari tahu dulu. Oh iya, kenapa dia seperti ini ya, teman-teman? Karena kita belum ini nih. Jadi dia ngambil properti yang itu emang nggak ada gitu ya. Kita bikin kayak gini aja. Ini kayak gini, kita bikin ambil dari user. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Ini pun sama. Kayak gini aja. Coba lagi. Nah, dia sudah berhasil. Jadi permasalahan tadi itu kenapa? Jadi dia ngambil user ini yang padahal dia nggak ada gitu ID-nya. Nah, kayak gitu. Nah, kita akan cek di sini, Beekeeper Studio lagi. Kita tunggu. Kita sudah dapat. Kita tinggal masukin saja root. Habis itu kita langsung cari ke aplikasi. Kemarin itu, nah ini. Nah, pas kita cek usernya, kita sudah ada. Tag-nya harusnya sudah ada juga. Dan untuk notes-nya, kita sudah ada. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut di bagian sini ya, teman-teman. Kita akan kustomisasi dulu untuk eh,
tampilannya. Sekarang kita cek dulu gini, kita ini masukin, like, nah, kita coba lagi. Yes, save aja. Nggak bisa, kita cek dulu. Oh, kita cek dulu di rootnya. Admin, oh ya, dia nggak perlu pakai ini ya. Kita akan coba cek, masukin dulu ke admin/dashboard. Nah, dia kita sudah dapat. Hanya saja kita tinggal ubah di bagian sidebar-nya ya. Nah, di sini. Sebetulnya teman-teman bisa hapus juga ya. Tinggal dihapus saja di bagian sini. Ini pun sama. Kita ganti namanya jadi Notes App. Seperti itu. Terus di sini kita perkecil dulu. Di sini bukan my profile ya, tapi kita ganti menjadi dashboard. Di sini udah home. Ini kita ganti jadi speed ya, speedometer. Di master data, di sini tag, di sini list node. Terus di sini kita ganti menjadi list recycle bit. Nah, seperti itu. Kita refresh. Nah, dia sudah berhasil. Hanya saja untuk ini, untuk notes, untuk tag gak apa-apa ya, kita seperti itu saja untuk iconnya. Untuk ini kita ganti menjadi folder atau apa ya, bentar. Oh ya, teman-teman bisa cek juga ya di sini nih. Bootstrap icon. Nah, di sini kita cari icon untuk misalkan kita cari note ya. Note. Nah, kita cari ternyata nggak ada. Kita cari di sini note tidak ada. Kita cari yang bagus itu apa ya? Namanya sebentar kita cari dulu. Kita cari dulu. Oke, saya bingung ya nyarinya. Kita pakai GPT saja biar cepat. Nah, kita masukin sini. Buatkan, sesuaikan icon dengan judulnya. Seperti ini ya. Kita masukin. Dia akan menyesuaikan. Kita tinggal copy. Nah, seperti ini. Kita masuk ke sini. Dashboard lagi. Nah, kita cek. Nah, dia sudah sesuai. Nah, sekarang kita akan membuat root untuk tag-nya ya, teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus membuat terlebih dahulu PyPire komponennya. Kita cara membuatnya itu tinggal seperti ini. PHP artisan make PyPire admin sebentar, kita matikan dulu Telegram. Admin list tag ya. Kita buat seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, kita akan masukin ke sini ya, teman-teman. Service atau fitur ya. Kita komentari aja. Gitu. Biar mempermudah ya tujuan seperti ini tuh. Nah, kita buat root get list tag seperti ini. Lalu kita panggil list tag. Ya, dia sudah ada. Nah, dia bikin kayak gini. Name-nya itu admin dot list tag ya. Nah, kita akan copy si name ini ke dalam sidebar. Terus kita masukin ke sini. Root. Nah, seperti ini. Biar di iconnya aktif ketika kita berada di sini, kita masukin sini nih. Nah, seperti ini. Nah, kita masukin admin list tag-nya ke sini. Kita akan coba cek apakah ada error. Biasanya kalau lama ada error ya. Mungkin kita ini dulu. Nah, ini sudah berhasil. Nah, dia udah aktif ya. Nah, kita akan masuk membuat root-nya ya, teman-teman.
masuk ke list tag. Nah, di sini karena tadi kita sudah punya data yang sudah kita send dari database seeder, yaitu PHP tadi. Nah, kita tinggal bikin di sini list tag. Nah, seperti ini, tag all. Sudah, habis itu kita compact list tag. Nah, seperti ini. Kita masuk ke sini, kita buat sekarang untuk UI-nya, kita menggunakan card header, terus di sini kita buat card body ya. Nah, di card body ini, nah kita bikin dari ini aja. Nah, di sini teman-teman itu saya sarankan jangan menggunakan for each ya, tapi gunakan itu for else. Nah, caranya teman-teman gampang, tinggal bikin aja seperti ini. List tag. Nah, habis ini saya menggunakan supermapper ya, jadi udah dibuatin sama sininya, si AI ya. Nah, jadi perbedaan antara for else dan for each itu apa? Jadi kalau for else itu dia itu ketika datanya tidak ada, maka dia akan menampilkan ini yang di bawahnya pas empty ya. Tapi kalau for each dia akan kosong saja seperti itu. Jadi lebih baik menggunakan for else. Kita bikin di sini. Nah, kita sudah punya eh, satu tag ya. Nah, ini kita ganti bukan menggunakan ID, tapi menggunakan ini loop iteration. Jadi dia akan dari ini ya, sama aja seperti ini. Tapi kalau misalkan pakai ID, itu kan dia dari database ya. Jadi ketika dia ada pergantian, nah itu dia berubah juga. Tapi kalau loop iteration itu dari satu hingga berurutan gitu ya. Jadi kita bikin nomornya, habis itu kita bikin flag, deflex H5. Bentar. Nah ini, terus di sini kita bikin button ya. Fungsinya itu buat apa? Buat kita nambahin ke sini. Nah, kita bikin, nah seperti ini. Terus kita bikin kelas BTN primary. Udah show modal ya. Kita akan coba dulu. Nah, seperti ini. Nah, flex ini jangan pakai MS Auto, tapi kita akan settingnya di sini. Justify content between sama align item center. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat suatu modal. Nah, di sini teman-teman kembali saja ke modalnya di sini. Jadi ini adalah komponen yang dibuat oleh Measure itu sendiri. Nah, teman-teman tinggal cari aja di sini basic modal gitu ya. Basic modal. Nah, dia udah dapet. Kita akan kopikan dari sini aja ya. Nanti kita akan eh, customisasi saja. Nah, di sini ini untuk modalnya. Nah, di sini karena dia ada, sebentar. Nah, kita hanya perlu ininya nih teman-teman. Nah, perlu ininya. Kita matikan saja yang di sini, atau komentari, atau hapus pun boleh. Nah, kita masukkan ke sini ya. Sini. Habis itu kita refresh di bagian browser, pas itu klik, nah, ya kita sudah berhasil memanggil modal. Nah, kita di sini akan buat, nah dia karena show modal nggak ada ya. Kita hapus dulu ininya show modalnya. Kita akan ganti menjadi reset ya, reset field. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan buat public. Nah, ini is edit. Bentar ya, is edit sama name. Nah, seperti ini. Saya nyalain dulu main full day. Di sini. Bukan. Tapi di sini. Bukan juga. Nah, di sini. Oke. Nah, kita buat dulu di sini. Jadi fungsi untuk tag ID ini buat apa? Jadi fungsinya itu buat ngambil si tag ID-nya. Kalau is edit itu fungsinya buat apa? Jadi nanti si ini dia akan berubah ya. Basic nanti kita akan ubah. Nah, kalau untuk name yaitu untuk ambil name-nya di sini. Nah, kita akan buat untuk public function. Yang pertama itu reset field dulu. Nah, kita akan ubah si name-nya dan si tag-nya. Dia jadi kosong. Nah, di sini public function store ya. Jadi kita akan, teman-teman bisa lihat ya, atau mungkin nanti diberhentikan terlebih dahulu.
Selanjutnya kita akan buat untuk public function edit. Public function edit is edit through tag ID. Oke, betul. Di sini kita akan melakukan update. Ini untuk delete. Kita akan masuk lagi ke si blade-nya. Kita akan sesuaikan di sini. Nah, di sini di basic modalnya teman-teman tambahkan wire, ignore, cell. Itu adalah property atau fitur dari si Livewire ya teman-teman. Jadi dia nggak akan render semuanya. Jadi dia hanya akan di-render itu di bagian modal ini saja. Seperti itu. Nah, di sini kita akan ganti namanya itu seperti ini nih. Nah, jadi kalau is editnya true, maka dia eh, edit data gitu ya. Tapi kalau misalkan dia false, artinya add data. Kita akan cek di sini. Nah, dia add data trick. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan buat formnya. Di sini kita akan buat formnya. Form. Di sini kita ini tag ID-nya kita nggak perlu ya. Tag ID-nya kita nggak perlu. Seperti ini. Kita ya bagian sini kita juga nggak perlu. Kita komentari terlebih dahulu. Dan di sini kita bikin button. Seperti ini. Terus kita di sini bikinkan kelas. Tag submit. Nah, untuk di sini kita akan ini ya, teman-teman. Kita pakai namanya itu fitur dari Livewire namanya wire submit submit Fliven. Itu kita refresh, kita cek terlebih dahulu. Nah, dia sudah ada ya. Kita misalkan mau tambahkan Nabil. Nah, kita cek store tag not found. Artinya kita ubah. Ketika teman-teman menemukan unable to call component method, nah ini dia artinya nggak ada ya. Nah, kita akan ubah jadi update. Karena kenapa kita update dan store di sini? Karena kita buat big function itu update dan store. Nah, seperti itu. Kita akan coba lagi add Nabil ya. Nah, dia muncul ya. Tapi kenapa dia error? Di sini dia nggak close. Nah, itu fungsinya di sini. Nah, dismiss modal. Kita masukin ke sini. Oke, kita masukin lagi di sini. Sapik misalnya. Dia sudah berhasil. Artinya, fitur untuk create itu sudah selesai. Kita akan buat fitur untuk editnya terlebih dahulu. Nah, ini saya menggunakan ini ya, Supermaven. Teman-teman bisa mencoba juga. Nah, di sini. Oke, sekarang kita akan membuat fitur edit, teman-teman. Nah, dia warnanya kuning. Nah, misalkan, nah dia akan berubah ya. Nih, ketika add, dia akan create add data. Tapi ketika edit, nah, dia berubah. Edit data tag dan update. Nah, kita akan ubah yang namanya, misalnya dari Sapik ya, jadi Sapik A gitu ya. Kita update, dia sudah berhasil. Dan ketika dia kita delete, nah, kita sudah berhasil juga. Sebetulnya ada juga untuk wire confirm namanya ya. Nah, seperti ini. Dia ada juga wire confirm namanya. Kita hapus bagian sini karena di sini ada double. Sini kita refresh. Nah, dia delete ya. Bentar, kita perbaiki dulu ini. Nah, di sini bukan bad and warning tapi danger ya, biar warnanya itu dia merah. Kita refresh. Nah, dia akan ada seperti ini dulu ya. Itu pun yang atas. Seperti itu teman-teman. Dan untuk ke dashboard, nah kita belum men-setting ya, kita baru men-setting di bagian tag. Dan ini dia udah masuk ke dalam database ya teman-teman. Dia udah masuk. Nah, untuk mengeceknya, teman-teman bisa masuk ke sini, ke bagian tag. Nah, dia sudah ada 3. Kita akan masukin lagi misalkan Syafiq. Nah, dia sudah masuk juga di sini. Harusnya dia udah masuk. Kita refresh tuh bagian sini. Nah, dia sudah masuk. Oke. Nah, mungkin untuk di video ketiga di series membuat aplikasi Note Apps menggunakan Laravel 12 dan Livewire 3 sudah selesai ya teman-teman. Karena di bagian ketiga ini kita hanya memasang template admin manager dan itu sudah default bawaan dari boilerplate yang sudah saya bikin. Jadi tadi kita hanya
men-setting untuk UI-nya aja biar sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan yang kedua, kita belajar untuk membuat CRUD pack menggunakan Lightwire ya. Dan fiturnya sudah berhasil juga. Nah, di sini kita coba lagi, misalkan HT akses, nah dia udah berhasil. Terus edit, misalkan jadi aku suka IDN gitu ya. Update, nah dia sudah berhasil juga, pas di delete, dia berhasil juga. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Eh, jangan lupa untuk kita sudah punya juga website ini ya. Kita sudah punya website official kita di Kompa Academy. Nah, jangan lupa teman-teman untuk mengunjungi website ini ya, teman-teman. Karena di sini nanti kita akan ada kelas gratis, kelas berbayar. Dan saat ini yang berbayar itu baru ini ya, baru belajar Canva dari nol hingga jagoan. Ini baru kelas kita yang pertama dan perdana juga. Nah, ini saya dan nanti ada dua mentor lagi yang akan masuk. Dan ini karya-karya kita ya. Di sini tulisan series ya. Teman-teman nanti bisa cek juga di sini nih. Ini ada beberapa tips yang kita bikin untuk mempermudah teman-teman. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian ya teman-teman di video ketiga ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan sudah mengikuti dan menyaksikan tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat menunggu.